Xiao Yan menggerakkan anggota tubuhnya. Cahaya melintas di sampingnya. Dan wajah tersenyum tua muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan juga agak terbiasa dengan Zan tua yang muncul seperti ini setiap saat. Jadi dia tidak terkejut dan tersenyum. Wah, bakat kultivasi Anda benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka akan mencapai puncak periode secepat ini. Jika pil itu diberikan kepada orang biasa, mereka mungkin tidak dapat mencapai efek seperti itu sama sekali, kata Old Zan, dengan senyuman. Hehe, itu semua berkat lapisan pemurnian Qi ini. Tampaknya, kita tidak bisa melakukannya. Xiao Yan juga tertawa. Xiao Yan sekali lagi merasakan efek dari lapisan pemurnian ini secara mendalam selama pelatihan ini. Sesekali, jejak kekuatan yang tidak dapat dijelaskan akan muncul di tubuh Xiao Yan di lapisan pemurnian dan berpartisipasi dalam proses pemurnian. Terlepas dari kecepatan pemurnian Xiao Yan, kuncinya adalah kualitasnya telah sangat ditingkatkan. Ngomong-ngomong, Long Yi sudah lama duduk di sana berlatih. Mungkinkah sesuatu terjadi? Xiao Yan menatap Long Yi yang duduk tidak jauh darinya. Long Yi tidak bergerak seperti patung selama beberapa hari. Xiao Yan merasa itu sangat aneh. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kekuatannya masih terlalu kecil sekarang. Butuh waktu untuk menyempurnakannya setelah menyerap begitu banyak pil. Tunggu beberapa hari sampai semua pil di tubuhnya disempurnakan. Xiao Yan juga mengangguk meyakinkan. Sekarang dia juga harus bersiap untuk pergi ke pegunungan Tianmo. Yah, aku akan keluar dari menara dulu. Dan aku siap untuk pergi ke pemakaman iblis di pegunungan Tianmo, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dan dia juga sangat merindukan Xiao Yan untuk dipromosikan kepada Kaisar Pertempuran Bintang 2. Siapkan lebih banyak obat penyembuh. Itu diperlukan di pegunungan. Zan tua mengangguk dan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari hal ini. Dan menghilang di pagoda emas dengan kaget. Sosok Xiao Yan perlahan terbang. Xiao Yan belum tahu apakah uang dari benua Douqi dapat digunakan di tempat ini. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Xiao Long terlebih dahulu untuk bertanya. Dan omong-omong, beritahu Xiao Long bahwa dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Kediaman Xiao Long adalah aula alkimia. Xiao Long biasanya tinggal di dalamnya untuk membuat alkimia atau semacamnya. Tetapi dia sering keluar untuk berjudi. Mengandalkan ingatan saat Xiao Li membawanya ke sini, Xiao Yan berhasil tiba di lokasi istana dan, ketika dia melihat bangunan yang sudah dikenalnya, dia menyeringai dan perlahan berjalan menuju istana dan Xiao Yan mengetuk pintu di luar aula alkimia setelah beberapa saat. Sebuah suara lama terdengar pelan di ruangan itu. Ini Xiao Yan, masuklah. Xiao Yan langsung masuk, dan melihat Xiao Long duduk di samping meja, berkonsentrasi melihat resep yang menguning. Leluhur, Xiao Yan menangkupkan tangannya untuk menyapa. Xiao Long menatap Xiao Yan, tersenyum, tetapi segera ekspresi terkejut melintas di matanya. Aura Xiao Yan benar-benar mengejutkan Xiao Long. Xiao Yan yang dia lihat sekarang telah mencapai tahap lanjutan dari tahap Kaisar Pertempuran 1 Bintang. Jika dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan sudah berada di puncak tahap Kaisar Pertempuran 1 Bintang, dia mungkin tidak hanya akan terkejut. Xiao Long menatap Xiao Yan dengan cermat, dan bertanya dengan heran, anak telah naik ke tingkat senior dari tahap Kaisar Pertempuran Bintang 1. Xiao Yan melihat ekspresi terkejut Xiao Long dan tersenyum. Dan menjawab, itu berkat ramuan yang disempurnakan oleh nenek moyang. Jika tidak, tidak mungkin untuk mencapai tingkat lanjutan. Itu memang mengandalkan ramuan Xiao Long. Tapi yang lebih penting adalah efek kultivasi khusus dari lapisan pemurnian Qi dari pagoda roh kekosongan Zichen. Hanya mengandalkan beberapa pil yang kuberikan padamu. Beberapa kaisar tingkat pertama dan satu pil kaisar tingkat kedua dapat ditingkatkan ke satu tingkat. Sungguh luar biasa. Xiao Long tidak dapat mempercayainya. 4 pil tingkat kaisar dan 1 pil tingkat 2 kaisar dapat membuat tahap Dou di bintang 1 maju ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ini masalahnya, maka memurnikan ramuan semacam itu tidak membutuhkan banyak usaha. Jadi tidak mudah untuk dipromosikan. Memang benar aku baru saja menyerap 5 ramuan yang diberikan nenek moyang untuk naik. Aku berada di level tinggi. Xiao Long menatap Xiao Yan lagi. Dan setelah beberapa lama, dia berkata, benarkah? Kamu benar-benar bukan jenius biasa. Xiao Long tidak tahu bahwa Xiao Yan tidak naik dari level ke level tinggi, tapi dari tingkat tinggi ke tingkat tinggi. Dia telah mencapai puncak periode Kaisar Pertempuran Bintang 1. Jika tidak, saya khawatir Xiao Long tidak hanya terkejut dan tidak percaya, tetapi langsung menyemburkan darah. Anda tahu, terlalu sulit untuk pergi dari tingkat tinggi ke tingkat tinggi.
Jadi saya tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan. Ini dunia yang berbeda. Begini saja. Dalam keadaan normal, jika Anda perlu berlatih selama 1 tahun dari tingkat ke tingkat lanjut, maka Anda perlu setidaknya 3 tahun untuk berlatih dari tingkat lanjut hingga puncak. Oke. Jadi aku tidak akan banyak bicara. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan denganku. Xiao Long berkata sambil tersenyum. Dia juga sangat senang bahwa keluarga Xiao memiliki kejeniusan ini selama beberapa waktu. Xiao Yan mengangguk dan memberitahu Xiao Long bahwa dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Kamu ingin pergi berlatih sekarang? Xiao Long awalnya berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan waktu untuk bersiap pergi. Tetapi dia tidak berharap Xiao Yan akan pergi berlatih di hanya beberapa hari. Xiao Yan mengangguk. Kecepatan kultivasinya saat ini dalam keluarga benar-benar lambat, dan keterampilan pemurniannya sangat perlu ditingkatkan. Yang paling penting adalah bahwa Xiao Yan sangat menyukai pemakaman setan di pegunungan Tianmo yang dikatakan Zhan Lao. Mungkin ada sesuatu di sana yang dapat membuatnya langsung dipromosikan menjadi Dou di bintang 2. Setelah Xiao Yan tiba di benua ini, dia menemukan bahwa jarak antara kekuatan di sini terlalu besar, dan kaisar yang bertarung dari setiap bintang dibagi menjadi banyak tingkatan, level, lanjutan, dan puncak. Jarak kekuatan antara level ini sangat besar, dan energi yang dibutuhkan di antara setiap level sangat besar. Sangat sulit untuk meningkatkan ke level. Yah, aku akan keluar. Omong-omong, leluhur, aku tidak tahu apakah mata uang benua Douqi masih bisa digunakan di sini. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membeli obat penyembuh. Cedera biasa terjadi, dan obat penyembuh adalah barang yang harus dimiliki bagi mereka yang berjalan di pegunungan. Itu tidak bisa digunakan lagi. Aku menyiapkan barang-barang ini untukmu. Dan ada 10.000 koin emas di dalamnya. Untuk berjaga-jaga. Xiao Long mengangguk. Dia sudah siap untuk Xiao Yan pergi berlatih. Najie melempar itu di Xiao Yan. Xiao Yan mengambil cincin itu dan memeriksanya. Apakah itu obat penyembuh atau kebutuhan untuk banyak pengalaman? Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Xiao Yan tersenyum puas. Dengan hati-hati menyingkirkan cincin itu. Berdiri dan berterima kasih. Terima kasih leluhur. Xiao Long tersenyum dan melambaikan jubah lengannya. Dan berkata sambil tersenyum. Sama-sama. Tapi kamu harus kembali dalam setahun untuk latihan ini. Dan menjadi klan naturalisasi. Xiao Long berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Berbalik dan bersiap untuk pergi. Apakah kamu tidak akan pergi ke pegunungan Tianmo sekarang, nak? Xiao Long berkata dengan heran melihat Xiao Yan yang berbalik dan hendak pergi. Melihat penampilan Xiao Yan, sepertinya dia akan pergi ke Tianmo pegunungan segera. Xiao Yan berbalik. Dia memang berencana pergi ke pegunungan Tianmo hari ini. Ada apa? Leluhur, apakah ada yang salah? Xiao Yan mengangguk dan menatap Xiao Long yang terkejut. Xiao Long tersenyum kecut. Seseorang yang tidak tahu apa-apa berani menyerbu langsung ke pegunungan Tianmo. Dan dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana dia mati setelah masuk. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya pegunungan Tianmo ini? Kamu harus tahu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan bergegas masuk. Bisa mati di dalam. Xiao Long memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia benar-benar anak yang baru lahir. Beberapa monster tidak memiliki kecerdasan tinggi. Tetapi mereka memiliki tubuh yang sangat kuat di bawah kecerdasan rendah. Dan kekuatan mereka sangat tinggi. Xiao Yan mengangkat bahunya dan terlihat cuek. Tapi dia merencanakan segalanya di dalam hatinya. Ada sebuah kota kecil di bawah pegunungan Tianmo. Jadi Xiao Yan berencana untuk pergi ke kota terlebih dahulu. Dan kemudian ke pegunungan Tianmo. Ada peta di kiri refining layar. Jadi Xiao Yan tidak bodoh. Tapi dia tidak tahu tentang peta itu. Jadi dia hanya bisa menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan Chaos Holy Flame. Xiao Long menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa bahwa orang yang ceroboh seperti Xiao Yan akan mengumpulkan semua Chaos Holy Flames. Dengan sedikit memutar jarinya, seberkas cahaya ditembakkan langsung di antara alis Xiao Yan. Satu persatu di benak Yan. Xiao Yan tersenyum canggung, menangkupkan tangannya dan berterima kasih lagi. Segera Xiao Long berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan mengirimmu keluar dari klan Xiao." Ngomong-ngomong, bukankah Kaisar Ming memberimu kompas? Kamu menuliskan arah klan Xiao. Jika ada bahaya itu bisa diteleportasi kembali dalam sekejap. Xiao Long berdiri dan meluruskan jubahnya. Dan berkata dengan santai. Kompas darat. Xiao Long tidak mengatakan bahwa Xiao Yan benar-benar melupakannya.
Kaisar Ming memperkenalkan hal ini kepadanya di awal. Dan itu dapat memindahkan orang ke lokasi yang ditentukan dalam sekejap. Jika ada kompas ini, pasti akan ada kehidupan lain menjamin. Batu biru samar muncul di telapak tangannya menyentuh bahan khusus dari batu ini. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat. Kekuatan jiwa mengalir ke dalamnya perlahan. Dan cahaya dan bayangan segera muncul di depan mata Xiao Yan. Cahaya dan bayangan ini seperti peta kecil. Dan ada tanda melingkar di sekitarnya. Tanda ini adalah posisi yang dicatat di lembah Tianming. Xiao Yan segera merekam jejak lain ke arah klan Xiao. Menarik kekuatan jiwa dari batu. Dan cahaya serta bayangan perlahan kembali ke kompas tanah biru. Benar-benar hal yang bagus. Xiao Yan menyeringai. Jika dia ingin kembali ke klan Xiao di masa depan, selama kekuatan jiwanya cukup kuat, dia bisa kembali dalam sekejap. Setelah menuliskan jejaknya, Xiao Yan dengan hati-hati mengembalikan kompas itu ke Najizi. Ingat, ayo pergi. Aku akan memberitahu Xiao Li. Dengan tangan terkondensasi, cahaya dan bayangan muncul dari tangan Xiao Long. Dan segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari aula alkimia dan tersapu ke kejauhan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode komunikasi unik Xiao Long. Melihatnya di matanya, Xiao Long tahu bahwa Xiao Yan tidak tahu metode komunikasi yang baru saja dia gunakan. Dengan sedikit gerakan, dia mengetukkan jarinya dengan ringan di kepala Xiao Yan, dan langsung meneruskan metode ini ke Xiao Yan. Metode komunikasi yang memadatkan energi pertempuran adalah keterampilan umum dasar di benua Doudi. Xiao Yan baru saja datang ke sini. Jadi tentu saja dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tanpa penundaan lebih lanjut, Xiao Long mengeluarkan kompas. Dan keduanya menghilang di aula alkimia. Kedua sosok itu muncul di tempat lain dalam sekejap. Dan pusaran besar muncul di depan mata Xiao Yan. Bukankah ini tempat pertama kali aku datang ke sini? Ini adalah lorong yang digunakan Xiao Yan saat pertama kali datang ke klan Xiao. Saluran ini tidak hanya dapat pergi ke lembah Tianming, tetapi juga ke tempat lain. Tetapi hanya dapat membawa Anda ke kota Moyun di sebelah pegunungan Tianmo. Dan kemudian Anda dapat memasuki pegunungan Tianmo dari sana. Xiao Long menjelaskan kepada Xiao Yan. Tunggu sebentar. Leluhurmu Xiao Li juga ada di sini, kata Xiao Long sesudahnya. Pada saat ini, sosok yang menjulang di depan Xiao Yan dan Xiao Long muncul. Itu adalah Xiao Li. Nenek moyang Xiao Li. Xiao Yan buru-buru membungkukkan tangannya untuk memberi salam. Hari ini, dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Dia tidak menyangka Xiao Li datang ke sini secara langsung. Xiao Yan merasa sedikit bersyukur. Melihat Xiao Yan, Xiao Li menunjukkan sedikit kasih sayang. Kamu harus berhati-hati saat pergi berlatih sendirian. Dan kamu harus berhati-hati saat pergi ke kota Moyun terlebih dahulu. Kultus Imo juga memiliki beberapa kekuatan di sana. Mereka telah menyerangmu sebelumnya. Jika kamu dalam bahaya, beritahu klan Xiao. Kami akan datang secepatnya. Xiao Li menginstruksikan. Xiao Li mendengar Xiao Yan memberitahunya bahwa ketika Xiao Yan datang, Yi Mo Jiao telah menyergap dan menembak sekali. Dan awalnya mengirim Xiao Long untuk menjemput Xiao Yan, tapi Xiao Long sedang dalam perjalanan. Dia pergi berjudi lagi dan meminta seseorang untuk menjemput Xiao Yan atas namanya. Untungnya, orang yang menjemputnya adalah Kaisar Ming. Jika tidak, Xiao Yan mungkin jatuh ke tangan Yi Mo Jiao terakhir. Sekarang status Xiao Yan di klan Xiao telah meningkat tajam. Jika jenius seperti itu membuat kesalahan, klan Xiao pasti akan menderita kerugian besar. Jadi Xiao Li juga sangat berhati-hati. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, Xiao Li menatap Xiao Long lagi. Apakah kamu sudah menyiapkan segalanya untuk Xiao Yan? Xiao Li bertanya pada Xiao Long. Xiao Long mengangguk. Jangan khawatir. Meskipun aku biasanya suka berjudi, aku tahu bahwa hal-hal ini tidak boleh sembarangan. Xiao Long mengangkat kepalanya dan tersenyum. Xiao Li mengangguk. Dia bisa melihat bahwa Xiao Long juga sangat mementingkan dan mencintai Xiao Yan. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Ingat bahwa dalam setahun kamu harus kembali ke klan Xiao untuk menjadi warga negara naturalisasi. Xiao Li mengingatkan lagi. Xiao Yan mengangguk. Sekarang dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Ketika dia pergi berlatih, bahkan tetua kedua dan ketiga dari klan Xiao yang hampir tidak muncul biasanya datang untuk mengantarnya pergi. Saya khawatir ini akan menyebabkan banyak masalah di klan Xiao. Nenek moyang, aku pergi. Xiao Yan pasti akan kembali sesuai jadwal dalam setahun. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke sarang berputar. Xiao Long dan Xiao Li di belakangnya tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir.
Xiao Yan memasuki ruang angkasa dan terbang ke arah kota Moyun, lalu berbelok ke pegunungan Tianmo. Meskipun ada pegunungan antara klan Xiao dan kota Moyun, jarak antara lubang cacing di ruang ini hanya beberapa menit. Dikatakan bahwa di kedalaman pegunungan Tianmo, terdapat bahan obat dan biji yang sangat langka. Tetapi mereka juga dijaga oleh monster yang sangat menakutkan. Saya khawatir Doh di bintang 2 biasa tidak tahu betapa menakutkannya itu. Dan kebanyakan orang tidak berani pergi jauh-jauh di pegunungan. Di negara kekaisaran, itu tempat terlarang. Wilayah pegunungan Tianmo dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak pegunungan di Dizu. Di pegunungan, ada banyak monster. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati di dalamnya. Oleh karena itu, ada banyak harta menarik di pegunungan dari waktu ke waktu. Akan ada beberapa orang yang beruntung akan mendapatkan banyak keterampilan bertarung dan harta di tempat itu. Karena itu, meskipun pegunungan Tianmo tempat bahaya, itu adalah salah satu tempat pelatihan paling populer di Dizu. Kota Moyun terletak di bagian bawah pegunungan Tianmo. Seluruh kota dibangun di atas gunung, karena pegunungannya kaya akan bahan obat dan berbagai biji langka. Kota Moyun secara alami kaya akan sumber daya karena dekat dengan pegunungan Tianmo. Ada banyak tokoh yang datang dan pergi. Sosok Xiao Yan muncul di depan kota Moyun. Melihat kota yang agak misterius ini diselimuti awan dan kabut, matanya dipenuhi keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah kota dengan aura misterius. Sosok Xiao Yan perlahan mendarat tidak jauh di luar kota, dan berjalan perlahan menuju kota Moyun. Melihat medan di sekitar kota Moyun dari kiri ke kanan sambil berjalan. Kota Moyun membentang di sepanjang kaki pegunungan Tianmo, dan ada beberapa jalan di sepanjang jalan. Semuanya luas dan rapi. Di ujung jalan, ada tembok kota setinggi lebih dari 10 meter. Di tembok itu ada 3 karakter hitam besar, kota Moyun. Di gerbang kota yang tinggi, arus orang berkumpul. Seperti semut, Xiao Yan juga mengikuti arus orang ke kota Moyun. Memasuki bagian dalam kota Moyun, wilayahnya sangat luas sehingga agak mencengangkan. Karena dibangun di sisi gunung, terdapat banyak jalan pengalihan. Arus orang melonjak, dan ada hiruk-pikuk, tidak ada yang bisa membayangkan. Di tempat berbahaya di bawah pegunungan Tianmo ini, ada kota yang begitu ramai. Namun, ada jalan dengan sangat sedikit orang. Xiao Yan melihat sekeliling. Dan di jalan, ada beberapa karakter besar dengan sedikit darah. Itu cabang dari kultus Himo di kota Moyun. Xiao Yan melihat bangunan itu dengan sedikit roh jahat, mengatupkan bibir dan berpikir. Ayo jalan-jalan di kota dulu, pikir Xiao Yan dalam hati, lalu berjalan ke jalan lain. Setelah berkeliling kota selama setengah jam, Xiao Yan memiliki gambaran kasar tentang situasi di kota Moyun. Di kota Moyun, sebagian besar pasukan milik Sekte Iblis Yi, tapi ini adalah kota terkenal di sekitar pegunungan Tianmo. Dan tentu saja ada cabang dari beberapa kekuatan besar lainnya. Jadi setelah menghabiskan banyak uang, Xiao Yan masih mendapat beberapa informasi tentang Ima. Xiao Yan juga sangat khawatir tentang siapa yang mengungkap keberadaannya. Dia harus menyelidiki dengan jelas. Dan Yi Mo Jiao adalah target pertama yang ingin dia serang. Xiao Yan mengenakan jubah hitam polos, berjalan di jalan. Dia benar-benar menarik beberapa mata aneh. Di benua Doudi, banyak orang memakai baju besi. Baju besi adalah peralatan pertahanan tinggi. Hampir semua orang memilikinya. Di mata mereka, siapapun yang tidak memiliki peralatan sedang mencari kematian. Xiao Yan sendiri tidak suka memakai baju besi atau semacamnya. Dan Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan tatapan aneh orang lain, dan terus berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan. Mata Xiao Yan berbinar saat sebuah toko obat muncul di depannya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada baju besi dan hal-hal lain, tetapi dia sangat tertarik pada semua jenis bahan obat yang berharga. Hanya dengan menemukan bahan obat langka dan memurnikan ramuan obat kekaisaran, dia dapat meningkatkan kecepatan obat pemurniannya. Dan pil penyembuh juga merupakan barang penyelamat yang sangat penting di pegunungan. Berjalan ke toko yang luas. Bagian dalam toko diterangi seperti siang hari oleh batu bulan yang tergantung di dinding saat ini. Ada banyak pelanggan di toko. Dan asisten toko juga sangat sibuk. Jadi tidak ada yang menyapa Xiao Yan yang baru saja masuk. Tidak ada yang menyapa. Xiao Yan senang dan diam. Matanya menyapu perlahan ke konter transparan. Ketika matanya beralih ke kotak batu giok kecil di sudut, dia sedikit terkejut. Melihat melalui konter transparan, Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada gumpalan biru muda di kotak batu giok kecil. Setelah beberapa lama, dia menjilat bibirnya.
berjalan menuju konter seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menundukkan kepalanya, dan melihatnya. Benda cian muda itu. Tolong ambil benda ini untuk saya lihat. Perlahan menarik matanya yang serakah dan bersemangat. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada seorang asisten toko muda yang datang. Petugas muda itu melirik Xiaoyan, yang mengenakan pakaian biasa, dan kemudian melihat lagi barang yang dia minta. Setelah menemukan bahwa itu hanya sepotong Ganoderma hijau tingkat terendah, dia cemberut dengan tidak sabar, dan mengambilnya, keluar dari konter dengan wajah kaku. Green Ganoderma lucidum. Bahan obat tingkat rendah. 100 koin emas. Green Ganoderma lucidum juga merupakan bahan obat penting untuk memurnikan pil abadi. Tetapi ada beberapa varietas langka dari Ganoderma lucidum hijau, seperti Ganoderma lucidum darah. Jika Ganoderma darah digunakan untuk memurnikan pil abadi, konsentrasi dari pil akan dinaikkan ke tingkat lain. Tidak peduli dengan sikap petugas, Xiaoyan mencibir, dan dengan santai mengambil potongan Ganoderma hijau, yang dianggap kelas terendah, dengan ringan membelai dengan kukunya, dan membuka Ganoderma hijau kecil di permukaan yang agak biru. Sebenarnya ada sedikit warna merah cerah seperti darah melihat merah cerah yang sulit dilihat. Sudut mata Xiaoyan sedikit berkedut. Lalu dia menyentuh hidungnya tanpa jejak, dan mengendus dalam-dalam pada bau kehijauan jari-jarinya. Ada bau aneh di kedalaman matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menari dengan sentuhan kemegahan. Ini benar-benar Ganoderma darah. Keberuntungan saya sangat baik hari ini. Darah Ganoderma lucidum sangat sulit ditemukan di pegunungan Tianmo. Itu bisa dijual dengan harga tinggi 1000 koin emas. Xiaoyan tersenyum, dan langsung melemparkan 100 koin emas ke petugas muda. Dengan hati-hati dia singkirkan kotak batu giok yang berisi darah Ganoderma lucidum. Lalu pilih beberapa bahan obat untuk memurnikan obat penyembuh, dan menemukan penginapan biasa untuk ditinggali. Oke, hal-hal yang harus disiapkan juga sudah siap, dan kita akan pergi ke pegunungan Tianmo besok. Xiaoyan sangat menantikan pegunungan Tianmo. Monster apa yang lebih kuat dan bahan obat yang lebih aneh akan ada di benua Doudi. Malam yang sunyi berlalu dengan tenang, dan ketika langit baru saja cerah di hari kedua, Xiaoyan yang tertidur membuka matanya tepat waktu. Duduk bersila di tempat tidur, Xiaoyan membentuk segel kultivasi dengan tangannya, seperti di benua Doqi, dan perlahan menutup matanya lagi. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk berlatih melawan Qi, mengembangkan pertempuran Qi seperti berlayar melawan arus. Saat napas Xiaoyan menjadi semakin stabil, ruang tenang di sekitarnya seperti gelombang air, dengan gelombang samar naik, dan gumpalan energi sumber kaisar merembes keluar dari ruang. Sementara pori-pori tubuhnya melahap dengan rakus, sebagian besar energi pertempuran menembus ke dalam tubuh Xiaoyan bersama dengan napasnya, dan perlahan-lahan disimpan oleh Xiaoyan ke dalam tubuhnya setelah disempurnakan oleh pembuluh darah yang ditentukan oleh beberapa teknik kungfu, berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Latihan pertarungan Qi berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah sinar matahari di luar jendela menerangi ruangan, Xiaoyan perlahan menutup kungfunya. Sidik jarinya menghilang, dan dia menghembuskan udara keruh yang panjang. Kelopak mata secara bertahap terbuka, dan cahaya kekuningan melintas di mata yang gelap. Dan setelah beberapa saat, itu tersembunyi di bagian mata yang paling dalam. Sudah lama sejak aku merasakan kekuatan yang perlahan meningkat. Rasanya sangat nyaman. Setelah meregangkan pinggangnya, Xiaoyan tersenyum puas saat mendengar suara berderak datang dari tubuhnya. Hari ini, aku akan memasuki pegunungan Tianmo, pemakaman iblis. Aku sangat menantikannya. Setelah menyiapkan segalanya, Xiaoyan meninggalkan penginapan, berjalan perlahan keluar dari kota yang ramai ini, dan menuju pegunungan Tianmo sendirian. Di hutan sunyi, Xiaoyan memegang penguasa kuno di tangannya, dan bergerak maju dengan hati-hati. Old Zan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Xiaoyan masuk, dia memanggil dalam hatinya. Dia bisa melakukan panggilan jiwa langsung dengan Elder Zan di menara. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar di telinga Xiaoyan. Pergi ke timur. Cari tempat untuk menetap dulu. Kekuatanmu agak rendah sekarang, kata Old Zan dengan santai. Xiaoyan mengangguk, dan segera berjalan ke arah timur. Ini belum waktunya untuk bertarung. Jadi ayo cari tempat berlindung dulu. Sosok Xiaoyan bergerak cepat di sekitar pegunungan iblis surgawi kuno dan misterius, yang penuh dengan bahaya. Saat udara menjadi agak lembab, kecepatan maju Xiaoyan yang sangat cepat mulai melambat. Tiba, Xiaoyan menggosok hidungnya dengan sembarangan, melewati hutan di depannya,
dan air terjun besar muncul di depannya, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Melompati jurang, Xiaoyan perlahan berjalan menuju air terjun. Matanya dengan hati-hati mengamati sekeliling, dan kekuatan jiwanya juga dengan hati-hati menjelajahi sekitarnya. Setelah dia tidak merasakan monster apapun, dia menghela nafas lega. Sesampainya di dinding gunung yang curam, Xiaoyan dengan hati-hati memilih untuk waktu yang lama sebelum dia memilih sebuah gua yang tingginya 4 atau 5 meter di atas tanah.